Taruna Kita, 1 jam mengenal lebih dekat dengan para taruna Akademi Militer. Taruna Kita 94,3 FM Radio, tidak radionya generasi terpelajar. 2022 make your dream come true. Masih di Taruna Kita bareng sama Iqbal yang nemenin sampai ke jam 5 sore. Kita masih berbagi inspirasi bersama para taruna Akademi Militer tingkat 3 ya, yang sudah kembali meluangkan waktunya di kala pesiar. Ada Sermadatar Kausar Fajri dan juga Sermadatar Hafiz Hanesa. Dua-duanya ini adalah komandan Peleton Korps Madya. Nah, ini kan memimpin jadi komandannya teman-teman sendiri. Itu proses seleksinya tuh dulu kayak gimana tuh? Jadi untuk proses seleksinya waktu kita taruna tingkat 2 gitu. Jadi dilihat dari tripola dasarnya. Tripola dasar itu terdiri dari akademik, kemudian jasmani, sama sikap kepribadian perilaku itu. Jadi kalau 3 aspek-aspeknya kita itu bagus, nanti dari pengasuh-pengasuh akan ngajuin nama-nama itu. Jadi yang dari ranking-ranking yang bagus itu. Dari pengasuh akan ngajuin sama dari senior. Setelah itu akan terbentuknya Podo Korps itu. Kalau dari Bang Kausar masih ingat nggak ngapain sehingga bisa terpilih jadi komandan peleton? Yang terpenting ya, mungkin tidak ada pelanggaran, catatan pelanggaran. Itu pasti nilainya lebih bagus daripada yang lain kan, nilai sikap dan perilakunya. Sedangkan yang pelanggaran ini dipisah. Terakhir pelanggaran ini, coba komandan peleton juga apakah namanya juga manusia tidak luput dari dosa? Ingat nggak pelanggaran terakhir yang dilakukan para komandan peleton ini ngapain terakhir nih? Berapa tahun yang lalu mungkin ya pelanggarannya, atau bahkan berapa bulan yang lalu, atau berapa hari? Kalau saya alhamdulillah belum ada ya. Saya juga alhamdulillah belum ada pelanggaran. Makanya jadi komandan peleton ya. Betul. Karena udah straight to the point gitu. Fokusnya udah tertuju. Terima kasih. Dan ini susah nggak sih sebenarnya memimpin teman-teman sendiri gitu? Apalagi biasa ya umur 21 ya total ya, kepala 2 lagi darah-darah muda gitu, dipimpin sama teman sendiri. Itu tuh gimana? Suka dukanya? Mimpin teman sendiri mungkin lebih susah ya daripada mimpin junior. Soalnya kalau kita mimpin junior pasti junior juga akan melakukan yang kita perintahkan. Misalnya kita perintahkan apa langsung. Kalau teman sendiri mungkin ada yang nurutin, ada yang enggak. Tapi lama-kelamaan juga akan mendengarkan dan melaksanakan yang kita katakan. Kalau tugas-tugasnya atau kayak job desk-nya komandan peleton itu tuh ngapain aja dari awal sampai akhir? Untuk jadi jobnya dari komandan peleton itu, jadi kita mengatur peleton kita sendiri. Selain itu juga jadi tangan kanan dari pengasuh kita juga. Jadi kita membantu tugas-tugas pengasuh. Jadi kayak dari pagi jam 4 cetek, yang belum bangun diurusin, harus di ini. Terus nanti waktunya apel juga dicek dulu, harus semuanya. Tapi kalau untuk kita tingkat 3 rata-rata sudah dewasa, jadi udah in mind lah kayak gitu, nggak usah dioprak-oprak lagi, itu udah kumpul sendiri. Kalau menindak nih, kan namanya komandan nih, anak buahnya kalau misalkan ada salah, ada penindakan, itu gimana tuh nindak teman sendiri? Apakah juga dilakukan atau gimana? Atau tingkat 3 tuh udah yang tadi dibilang udah in mind, jadi udah jarang ada penindakan teman sendiri? Atau tetap ada? Nggak ada kalau saya. Kalau saya cuma hanya pakai kata-kata aja. Ayo gitu kan biasanya. Kalau saya mungkin tindakan kepada teman sendiri belum ada ya. Soalnya rata-rata baik. Pelanggaran juga cuma beberapa kali yang ringan-ringan. Karena kalau satu melanggar, semuanya ikutan ya? Denger ya? Betul. Berarti satu kena push up, semuanya push up. Iya. Ngeri sekali ya. Mungkin juga untuk kalau anggota peletonnya pelanggaran dan tenkornya yang ditindak bisa jadi. Ngeri juga ya. Tapi ini apakah juga berpengaruh terhadap kelulusannya besok jabatan-jabatan ini? Atau sebenarnya cuma nilai plus aja? Mungkin hanya nilai plus waktu taruna. Kalau untuk kedepannya untuk kelulusan itu tetap dilihat dari nilai dan yang lain-lain. Jadi kalau tali ini hanya nilai plus memimpin saja. Dan ini kemarin juga kita barusan dengerin kabar kalau Sermadatar Hafiz Hanesa ini termasuk salah satu yang tampil di GSCL di Stadion GBK Jakarta ya? Iya benar. Itu acara apa itu? Waktu itu kemarin acara penutupan Liga Santri Nasional. Jadi Bapak Kaset itu mengundang
Gundrang Suling dan Kananta untuk mengisi acara di penutupan Liga Santri Nasional itu di final. Ini emang lagi ada pendekatan banget dengan para santri ya, termasuk ada pertanyaan yang ngomongin santri juga. Ini mohon dijawab kakak ya. Maaf kak, mau nanya, saya kelas 4 Pondok Gontor 1 Ponorogo. Rencana lulus Gontor mau masuk ke Akmil, apakah bisa? Apakah jalur santri harus hafiz Quran? Mekanismenya seperti apa? Misal pintar bahasa Arab, apakah juga dapat prioritas untuk masuk ke akademi militer? Nah, jadi kalau dari pengalaman saya sendiri, saya dulu juga alhamdulillah saya bisa MTQ. Jadi saya punya keahlian di musabaqah tilawatul Quran. Dari SD sampai SMA. Saya waktu SD sampai SMA itu sering ikut perlombaan MTQ tingkat kabupaten kayak gitu. Karena dengar-dengar ketika Jumatan pun yang khotbah juga taruna ya. Iya. Nah, itu dia. Itu juga yang diambil dari yang punya kemampuan atau punya keterampilan di ilmu agama lebih tinggi dibanding yang lain ya. Iya. Oke, kemudian ada Muhammad Al Idrus. Izin kalau Kiki Kingsul mendingan dicabut atau sebenarnya lolos kualifikasi? Untuk Kingsul sendiri lebih baik dicabut. Soalnya untuk di kesehatannya mungkin akan kena kalau akan kena ya, yang jelas ya. Kemudian ini ada Erika, setiap hari Sabtu selalu standby di wisata olahraga dan pasar Sabtuan Akmil, tapi nggak pernah lihat kakak-kakak taruna. Ini kakak-kakak pada ngapain kalau hari Sabtu? Betul, kalau hari Sabtu sendiri sering sebenarnya ya. Sering GSCL itu sering merapat. Mungkin kemarin lagi yang GSCL lagi acara. Kemarin emang nggak ada taruna kelihatan sih emang hari Sabtu kemarin. Karena kemarin kan yang GSCL juga berangkat ke Jakarta. Iya betul. Yang lain nih taruna-taruna yang lain tuh ngapain sih di hari Sabtu itu? Untuk yang lainnya melaksanakan bimbingan dan pengasuhan Sparko. Oh, ada yang Sparko juga. Kalau misalkan lagi ada kan biasanya hari Sabtu tuh ada yang lari-lari pakai seragam merah biasanya ya. Betul. Itu kalau misalkan dicegat ngobrol-ngobrol boleh atau enggak? Kalau minta izin dulu mungkin boleh. Sama tarunanya ya? Betul. Atau tarunanya minta izin sama pengasuhnya? Nanti tarunanya minta izin sama pengasuhnya. Oh, itu mekanismenya pusing juga. Kalau ini lagi basketan, suka ada taruna yang lagi basket di hari Sabtu. Kalau misalkan nimbrung, gabung basket atau gabung tenis, itu boleh atau enggak? Langsung main ini. Langsung main aja. Ajak aja. Oke. Mantap sekali sudah terjawab ya ini netizen ya. Ada lagi dari Angela Ramadhani. Kakak-kakak kalau hari Rabu pesiar itu kemana aja? Tempat di Magelang yang paling sering dikunjungi waktu pesiar mana aja? Thank you. Kalau tempat pesiar yang sering dikunjungi mungkin di Artos gitu. Sekitar Artos, alun-alun seperti itulah. Sering Ke alun-alun ya? Iya, dan gitu. Kalau ini hari habis ini agenda mau kemana nih? Kalau saya ke pos. Poskor. Ada poskor itu apa? Boleh dijelaskan? Itu tempat kita kayak naungan gitu lah. Kalau mau pesiar nggak tahu harus kemana kan, pengen di rumah aja, pengen telepon orang tua, jadi ada tempatnya sendiri. Itu berarti kayak abang ngekos atau bagaimana? Bisa dibilang seperti itu. Jadi berarti ada kos-kosan di luar juga ya, taruna tetap ngekos ya. Itu juga sekaligus nabung tidur ya. Nyukupin tidur ya yang kurang-kurang kayaknya ya. Menarik sekali. Sebelum kita pamitan, mungkin ada pesan yang mau disampaikan untuk yang kepengen banget masuk ke akademi militer, terlebih abang sekali daftar lolos. Pesan apa yang mau abang sampaikan ke calon adik-adik nih? Pesan saya untuk adik-adik yang berminat untuk bergabung di akademi militer, tumbuhkan niat kalian, karena untuk menjadi bergabung di akademi militer itu tidaklah sangat sulit itu. Jadi di saat kamu bermalas-malasan, di saat kamu tidur-tiduran, ingatlah ribuan dan jutaan pesaingmu berusaha keras untuk mengalahkan. Ya karena tingkat nasional ya, tapi begitu ketemu senang ya bakal dikasih tugas untuk mengabdi bersama-sama. Kalau dari Bang Kausar? Kalau dari saya, kalau adik-adik mau daftar, kalian sudah punya tekad, terus masih ragu-ragu, daftar nggak, daftar aja. Soalnya kalau kita nggak mencoba, kapan mau berhasilnya? Betul, nggak perlu dipikirin, lakuin itu yang paling penting ya. Lakuin yang terbaik terlebih dahulu, untuk hasilnya kita pikirkan belakangan. Pikir belakangan, yang jelas tadi persiapannya ya. Betul. Beneran berat karena saingannya satu Indonesia ya, dan 1 tahun itu cuman berapa sih kalau angkatan darat ngambilnya? Mungkin sekarang 300 sama 400 ya tuh. 300 pemuda dari seluruh Indonesia itulah sainganmu. Jadi persiapannya memang harus matang, preparation, perfect performance-nya juga harus
beneran dipersiapkan ya. Terima kasih sekali lagi untuk Sersan Mayor 2 Taruna Kausar Fajari, juga Sersan Mayor 2 Taruna Hafiz Sanesa. Sukses selalu Bang. Ya. Selamat lanjut pesiar.